bahwanya sebuah organisasi besar pun bisa tumbuh, berkembang besar dari orang-orang kecil dan dari tempat yang sederhana. Sekarang saya lagi berada di Toa Timur, tepatnya di sekitar warung Parait. Sekarang kita mau nyidak ketua umum nih. Katanya sih tempat ini tempat yang bersejarah, kita nggak tahu sih kayak mana tempatnya ini. Mending sekarang kita langsung sidak aja yuk ketua umumnya. Horas, satu rasa, satu jiwa. Horas, ya selamat siang. Wah, bener nih, ada ketua umum, kesempatan yang sangat emas. Mari kita berdiskusi dengan ketua umum. Siang, Tum. Siang. Apa kabarnya, Tum? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Ada apa nih di tempat yang sangat sederhana ini, seorang ketua umum bisa hadir di tempat ini? Sebenarnya kalau dibilang hadir, saya tidak hadir di sini karena ini saya rasa adalah tempat kami. Kenapa? Tempat ini adalah tempat kami dari dulu berkumpul, bercengkrama di sini, berkeluh kesah di sini. Jadi tempat ini memang sangat istimewa bagi kami, dan tempat inilah awal mulanya, cikal bakalnya kami berdiskusi untuk membentuk sebuah perkumpulan yang waktu itu kami sebut namanya Satai Sapertahunan. Sehingga Satai Sapertahunan inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya organisasi pemuda Batak Bersatu. Gitu. Jadi di beberapa tulisan-tulisan orang sejarah ada disebut katanya pemuda Batak Bersatu terbentuk di bawah pohon seri. Nah itu ada pohon serinya, tapi pohon serinya kebetulan yang lama sudah mati. Dan ini kita tanam lagi karena ini adalah bagian dari sejarah. Semoga pohon seri ini bisa tumbuh besar lagi dan menjadi sebuah sejarah lah buat pemuda Batak Bersatu. Artinya Ketum tidak akan pernah melupakan sejarah ini ya? Jelas, kita tidak akan mungkin bisa lupa dengan sejarah. Kenapa? Karena sejarah menjadi tolak ukur dan menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk bisa meneruskan semua perjuangan. Sejarah itulah yang akan kita teruskan kepada generasi-generasi kita selanjutnya, bahwasanya pemuda Batak Bersatu terbentuk itu dari akar rumput. Bukan dari tempat yang mewah, bukan dari tempat yang hebat, dan bukan didirikan dari orang-orang hebat. Jadi itulah makanya tempat ini sangat susah saya lupakan, dan bahkan dalam seminggu saya pasti selalu mampir di sini. Dalam seminggu pasti seminggu minimal saya 3 kali mampir, walaupun hanya mungkin sebentar-sebentar saja, tetapi saya harus mampir karena tempat ini sangat berkesan bagi kami, dan tempat ini menjadi sejarah besar buat pemuda Batak Bersatu. Jadi publik pun harus boleh tahu bahwanya sebuah organisasi besar pun bisa tumbuh, berkembang besar dari orang-orang kecil dan dari tempat yang sederhana. Tapi kalau kita melihat tempat sederhana dan orang-orang sederhana, bagaimana pemuda Batak Bersatu akhirnya bisa bertumbuh besar? Jadi dengan kesederhanaan inilah kawan-kawan dengan ketulusan dan keikhlasannya sama-sama berjuang, sama-sama berbuat. Walaupun kami tidak bisa berbuat dengan hal besar, tetapi dengan hal kecil, dengan konsistensi, ketulusan, keikhlasan, hal kecil inilah yang bisa membesarkan pemuda Batak Bersatu. Jadi di sini kami mau memberitahukan kepada saudara-saudara kita dimanapun berada, jangan sungkan untuk berbuat kecil, karena perbuatan kecil, hal kecil yang kita rasa itu adalah sebuah hal kecil, tetapi sama orang yang menerima itu bisa menjadi sebuah hal besar. Terus apakah pemuda Batak Bersatu perlu orang-orang muda seperti saya atau hanya orang-orang tua-tua saja? Jadi organisasi pemuda Batak Bersatu itu kita tidak batasi orang muda, orang tua, perempuan ataupun laki-laki. Kita sebut juga namanya pemuda Batak Bersatu, sebenarnya kita lihat dari semangatnya, bukan dari gender ataupun usia. Jadi kita butuh orang-orang yang ikhlas, tulus, orang rendah hati. Itulah yang kita butuhkan di organisasi pemuda Batak Bersatu. Kenapa? Karena visi misi kita adalah kita bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Artinya tidak peduli dia muda atau tua, selagi dia mempunyai sifat yang tulus dan dia mempunyai loyal dalam waktu, berarti dia sangat pas untuk menjadi anggota pemuda Batak Bersatu ya? Ya, jadi kita sangat butuhkan seluruh warga Batak, bangsa Batak dimanapun berada
untuk mau bergabung dan berkontribusi untuk Pemuda Batak Bersatu, di mana dengan perbuatan-perbuatan kecilnya dia telah menjadi saluran berkat buat orang, bisa membantu orang-orang di mana saja. Jadi kita tidak ada membuat batasan-batasan. Yang penting kawan-kawan yang bergabung memahami visi misi Pemuda Batak Bersatu. Setelah dia memahami visi misi Pemuda Batak Bersatu dan berkomitmen, memang kita selalu berkegiatan sosial dan sosial terus, agar apa? Agar kita bisa menjadi terang dan garam dan terang buat umat. Lalu ada nggak sih pesan ketum buat generasi-generasi muda? Karena Pemuda Batak Bersatu tidak akan bertumbuh tanpa adanya regenerasi. Ya, jadi pesan saya buat seluruh pemuda, pemudi, generasi muda, orang Batak dimanapun berada, negara kita ini negara majemuk, negara kita ini negara berbineka tunggal ika. Artinya suku, bangsa, agama, golongan, semua diakui di negara kita ini. Jadi kita sebagai pemuda-pemudi orang Batak harus mampu berkontribusi, mampu berkarya untuk negara ini. Jadi buat pemuda-pemudi kita, jauhkan narkoba, jauhkan pergaulan bebas, tetap berinovasi dan berinovatif. Jadi harus melek teknologi, jangan jauhi teknologi. Pemuda Batak harus melek teknologi. Ya, itu pemirsa yang bisa disampaikan oleh ketum. Tadi disampaikan buat generasi-generasi muda, terutama bangsa Batak. Karena Indonesia sendiri dapat merdeka itu karena berkat orang-orang muda-muda. Jadi pesan ketum tadi, mohon untuk pemuda-pemuda agar diingat dan dimaknai. Dan kami sangat membuka pintu untuk kalian untuk dapat bergabung di Pemuda Batak Bersatu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Mungkin nanti sebenarnya kita akan berdiskusi lebih lanjut ya, Tum ya. Oke, Horas. Terima kasih. Horas.